Bank BJB mempersembahkan Pemirsa, kita memasuki segmen 2. Di segmen 2 ini kita akan fokus berbicara tentang UMKM. Bank BJB terus mendorong dan menstimulasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar kembali bangkit pada new normal. Di Indonesia, pemirsa, UMKM berkontribusi terhadap 60% ekonomi sosial. Bahkan 90% lapangan kerja diciptakan melalui UMKM. Dapat dikatakan UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara, selaras dengan langkah pemulihan ekonomi nasional yang diprogramkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Bank BJB melalui program Pentas nih ya Pak Denny. Iya, betul. Pentas ini pemirsa adalah singkatan dari Penguatan Ekonomi Nasional, Tangguh dan Sejahtera. Luar biasa. Singkatannya luar biasa ini. Memberikan dukungan pembiayaan kepada segmen UMKM dan sektor industri padat karya melalui berbagai produk yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Ya. Pak Denny, dalam konteks ini kita akan berbincang kembali. Pertama adalah soal pembiayaan. Ya. Pembiayaan kepada segmen UMKM dan sektor padat karya yang dilakukan BJB, apakah ini benar dalam skema perbankan atau dalam strategi perbankan, hal ini dapat memelihara keberlangsungan kehidupan UMKM? Ya, tentu. Padat karya ini sangat penting pada saat kita penyaluran kredit, efeknya itu harus terasa di lingkungan maupun sebarannya. Ya. Kaitan dengan padat karya tadi, salah satu dari sektor kita pembiayaan, pada saat si pelaku usaha atau debitur nasabah UMKM ini memperoleh pinjaman, mereka sudah memperkerjakan berapa orang dalam satu debitur. Padat karya ini tentunya di sektor yang mempekerjakan aspek human ya, manusianya ya, seperti betul. Infrastruktur, pertanian, gitu ya. Oke, baik, lanjutkan tadi. Nah, itu adalah dari sisi sektor pertanian. Kedua, industri olahan. Ya. Industri olahan tentu mulai dari olah, packaging segala macam, ini tentu membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Ya. Sehingga pemberdayaannya ini akan muncul di sektor tadi yang melibatkan padat karya. Termasuk infrastruktur daerah, tentu melibatkan banyak pegawai di situ. Kredit untuk sektor ini, apakah bukan hanya sekedar P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan gitu kira-kira kira-kira ini seperti itu apa tidak sih sebenarnya gitu, atau memang ini harus berlangsung terus, tidak seperti pertolongan pertama tadi terus kemudian harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar kira-kira gitu? Enggak, kami lakukan justru adalah harus sustain, harus jangka panjang, sehingga pada saat kita penyaluran hari ini, mereka ini harus menjadi malahan si debitur ini harus naik kelas setiap tahun, jadi scale up. Jadi bukan P3 kayak tadi bahwa pada saat kita masuk, penyaluran ini tentu satu harus balik, kedua mereka juga harus sejahtera. Tadi tangguh dan sejahtera, pentas itu tangguh dan sejahtera. Jadi tangguh dalam hal ini adalah debitur binaan kami, nasabah binaan kami, mereka harus tangguh dengan kondisi apapun. Sesuai dengan tadi tema pentas itu. Pentas, ya, Jadi harus tangguh. Nah, untuk tangguh seperti ini, apa yang kita lakukan? Kami di UMKM punya namanya program pesat. Program inilah yang menjadikan nasabah kita adalah tangguh, debitur kita tangguh. Karena kita dilatih, dikonsuling, dibina, dan lain sebagainya. Nah, kita lakukan adalah diberdayakan, ini kita latih bagaimana pembukuannya, bagaimana pemarketingnya, kita latih melalui pesat tadi, sehingga tangguh. Nah, sejahteranya apa? Pada saat mereka ekonominya tumbuh, produksinya laku, tentu akan sejahtera buat dia maupun di lingkungannya. Jadi pentas inilah itu, kita kolaborasikan seperti melalui itu. pentas dan
Pesat. 11.000 nasabah baru. Iya. Waduh, saya membayangkan bagaimana mengelolanya ya nih ya. Iya. Pentas dan pesat ini. Iya. Jadi, Dan bukan pertolongan pertama Yes. pada kecelakaan Iya. kira-kira gitu ya. Betul. Tentunya ini harus sustainable. Iya. Tapi ketika di perjalanan nanti Pak Denny, mungkinkah di antara beberapa nasabah ini ada yang kolaps? Kemungkinan pasti ada. Apa tindakannya Pak Denny? Pertama, sebelum itu terjadi, kita harus optimis mereka jangan sampai terjadi seperti itu. Oke. Jadi debitur kami ini di samping sehat ekonomi dan usahanya, dan juga harus sehat si debiturnya. Oke. Kami minimal ada cek darah, Ya. ada tensi. Oh, artinya sehat itu sehat jasmani dan rohani. Itu. kira-kira ya. Sehat jasmani termasuk Betul. pemeriksaan darah. Iya. Jadi debitur kita bina sisi ekonomi dan tadi marketing dan permodalannya. Satu sisi yang bersangkutan humannya kita juga ada pemeriksaan, cek darah dan lain sebagainya. Nah, jadi UMKM kita tahu bahwa ini bukan perusahaan perorangan kebanyakan, sehingga mengandalkan kepada yang bersangkutan. Ya. Pada saat yang bersangkutan sakit, tentu usahanya pasti sakit. Sehingga kita jaga dua-duanya. Usahanya kita jagain, orangnya pun kita jagain. Ya. Seperti itu. Tapi UMKM bisa nggak sih pada ini disebutkan juga padat karya? Bisa. Karena pada saat kita masuk di situ, contoh lah di bidang olahan untuk menanam padi atau jagung, Pak. Ya. Per hektar itu bisa tenaga kerja 4-5 orang untuk pada saat menyiapkan lahan. Dan pada saat panen itu juga melibatkan orang untuk panen. Ini adalah salah satu sektor yang akan menyerap tenaga kerja di samping kepada debiturnya. Seperti itu. Oke, jadi padat karya juga di situ terakomodasi ya. Terakomodasi. Dalam Ya. artian dalam kutip bahwa itu juga memperkerjakan banyak orang. Juga kredit bisa tersalurkan, tapi yang kami khawatirkan di kami sebagai publik ya pemerhati, khawatir tadi yang kolaps ini, seandainya tadi saya kembali ke pertanyaan saya, terjadi yang kolaps, ya. Adakah perhitungan Bank BJB dari 11.000 ini kan pasti ada perhitungan ya Pak Denny, ya, walaupun pentas dan apa tadi? Pesat itu sudah kira-kira akan mengarahkan menjamin orang ini sustainable dan bisa terjamin. Tapi kan kita tidak bisa menduga, tidak bisa memastikan betul. Betul. Dalam perhitungan Bank BJB dari 11.000 ini, kalaupun terjadi, berapa persen kira-kira yang gagal? Kalau kondisi hari ini, saya belum melihat tingkat ke arah berapa persen. Ya. Tapi sesuai dengan regulasi yang dikatakan sehat ini adalah batasannya 5%. 5% itu apanya? 5% Maksimalnya itu yang macet. Itu macet? Macet. Jadi itu sudah masuk dalam perhitungan? Perhitungan, seperti itu. Ketika macet? Nah, ini ada beberapa langkah yang kita lakukan. Pertama adalah tadi para off-taker Apalis ini tetap bertanggung jawab terhadap kredit yang disalurkan kepada anggotanya. Ya. Yang kedua tentu ada beberapa langkah-langkah yang lainnya berupaya bagaimana mereka tetap bisa untuk mengembalikan. Yang ketiga tentu yang terakhir ini adalah kita menggunakan peran asuransi sebagai backup. Backup ya, jadi Seperti tetap itu. aman lah ya. Jadi itu. masyarakat tenang, pemerintah pun tenang terhadap apa modal yang digulirkan. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Semua berawal dari BJB Tanda Mata yang selalu menemani perjalanan hidupku. Perjalanan yang membuka semua peluang dan memberikan kemudahan untuk menggapai masa depan. Memberikan keyakinan kepadaku untuk tumbuh berkembang menjadi lebih besar. Membuatku tenang dengan produk perbankan unggulan dan memajakanku dengan kemudahan bertransaksi dimanapun, kapanpun. Meyakinkanku untuk menjadi pribadi yang berdikari dan membuat fondasi bagi generasiku.
Perjalanan ini tak berhenti sampai di sini. Perjalanan penuh semangat untuk menjadikanku tanda mata terbaik bagi negeri.